Benih Rahasia Sang Pewaris episode 162. Mudah untuk membuktikan apakah orang di telepon itu memang Nindya atau tidak. Umpankan saja dan buat dia muncul. Baiklah. 1 miliar adalah jumlah yang kau inginkan, bukan? Kamu harus berjanji untuk tidak mendekati anakku atau aku akan membuatmu membayarnya, Shira memperingatkan. Sekarang Shira telah menaikkan harga tawaran karena takut Nindik merasa menang karena triknya berhasil. Oke. Aku ingin uangnya sekarang. Dilihat dari seberapa tergesa-gesanya orang itu, Shira yakin bahwa Nindya memang berusaha mengelabuinya. Nindik sangat membutuhkan uang untuk mempercantik penampilannya. Namun Kenzo telah mengusirnya sebelumnya. Oleh karena itu, dia bertindak sebagai gigolo untuk mendapatkan uang dari Shira, yang membuat Shira mengerutkan kening karena kesal. Mengapa aku tidak menyadarinya lebih awal? Shira tidak akan memaafkan Nindya kali ini. Bagaimana aku harus memberimu uangnya? Aku akan mengirimkan lokasinya. Dan kamu harus meninggalkan uangnya di sana dalam waktu 1 jam. Jumlahnya terlalu banyak. Aku akan memberimu 200 juta dalam bentuk tunai dan sisanya dengan kartu kredit. Tapi kau harus berjanji padaku bahwa kau tidak akan mengganggu hidupku lagi. Kalau tidak, aku tidak akan memberikan uang itu padamu. Shira berpura-pura gelisah. Baiklah. Aku janji, tapi kamu harus memberiku jumlah uang yang tepat. Setuju. Setelah mengatakan itu, Shira mengakhiri panggilannya sebelum menghubungi nomor Kenzo dan memberitahunya tentang situasi tersebut, memintanya untuk menjebak Nindya. Karena Shira sudah cukup sibuk dengan upacara pertunangannya malam ini, dia tidak bisa lagi mengkhawatirkan masalah ini. Setelah menyelesaikan masalah uang, Nindya menghela napas lega saat meninggalkan kamarnya, berpikir bahwa Shira begitu bodoh karena telah tertipu oleh tipuan seperti itu. 1 miliar cukup bagi Nindya untuk bertahan hidup selama bertahun-tahun. Tidak hanya itu, ada kesempatan untuk mengembalikan penampilannya. Saat Nindik merasa gembira dengan rencananya yang sempurna, Nindik berpikir bahwa dia bisa menjadikan Shira pohon uang ajaibnya sendiri di masa depan setelah berhasil menipu Shira seperti orang bodoh. Nindya memerintahkan Shira untuk menaruh uang tersebut ke dalam loker di sebuah toko kelontong sebelum mengirim kata sandi melalui SMS. 1 jam kemudian, ia akan berenang di dalam uang tunai dan melakukan apapun yang ia inginkan dengan kartu tersebut. Agar dapat memperoleh uang itu secara sembunyi-sembunyi, ia berencana untuk mengenakan penyamaran dan tidak hanya menyewa seseorang dengan 5 juta untuk membantunya memindahkan uang itu. Setengah jam kemudian, di tengah ruang ganti yang penuh sesak, ada seorang pria yang memasukkan tas besar ke dalam salah satu loker. Ia menyetel kata sandi sebelum pergi. Berbaur dengan kerumunan di dekatnya adalah Nindya, yang matanya menatap loker dengan penuh semangat. Dia percaya itu. Mengingat berapa banyak uang yang akan dimilikinya dalam waktu dekat, 1 miliar adalah jumlah yang tidak seberapa bagi Shira. Itu tidak akan membuatnya sakit hati sama sekali. Tak lama kemudian, Nindya menerima pesan dari Shira yang berbunyi, "Aku sudah menitipkan uang itu seperti yang diperintahkan. Sebaiknya kau lakukan seperti yang kau janjikan. Kalau tidak, kau tidak akan bisa lepas dariku." Nindya yang terkekeh melirik ke arah pemuda di sebelahnya,
yang tampak cukup bodoh, sebelum bertanya apakah dia ingin mendapatkan uang dengan mudah. Pemuda itu mengangguk penuh semangat, lalu dia memerintahkannya untuk memindahkan tas yang berat dari loker ke mobilnya. Dia langsung melakukan apa yang diperintahkan wanita itu setelah menerima uang. Tas yang penuh berisi uang itu begitu berat sehingga dia hampir tidak bisa memindahkannya. Setelah melihat ke kiri dan ke kanan, wanita itu mengenakan topi sebelum mengikutinya. Dia bahkan menutupi wajahnya dengan masker untuk misi ini. Begitu pemuda itu tiba di pintu masuk, dia memerintahkannya, letakkan saja di sana. Terima kasih. Nona, apa isi tas itu? Berat sekali, tanya pria yang penasaran itu. Nindya menutupinya dengan mengatakan, hanya paket masker dari temanku. Setelah itu, Nindik mengambil uang tunai 5 juta dan pergi seperti kelinci yang gembira. Pada saat yang sama, Nindya menarik tas itu ke samping untuk melihat isinya. Tas itu berisi uang tunai seperti yang dia duga. Tepat saat dia hendak membawa tas itu, sebuah bayangan muncul di atasnya dan membuatnya mendongak ke arah orang yang datang. Kedua pria yang mengenakan pakaian kasual itu menunjukkan lencana polisi mereka. Nindya Deagres, Anda ditahan karena memeras Nona Nugraha sejumlah besar uang. Silakan ikuti kami ke kantor polisi untuk penyelidikan. Wajahnya langsung pucat dalam hitungan detik. Apa? Bagaimana dia tahu kalau itu aku? Tidak. Aku tidak memeras siapapun. Dia memberikannya kepadaku dengan sukarela. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan uang itu dan berlari sekuat tenaga. Namun, para pengawal, yang sudah berjaga di luar, menggagalkannya dan membuat pelariannya yang menyedihkan itu menjadi sia-sia. Lepaskan aku. Siapa kau? Kami pengawal Nona Nugraha. Kau tidak bisa kabur, Nindya. Bagaimana Jalang itu tahu kalau itu aku? Jangan bicara seperti itu tentang Nona Nugraha. Kemudian, pengawal itu melemparkannya ke tanah. Rasa sakit yang hebat tiba-tiba menyerang wajahnya dan hatinya serasa teriris-iris, karena dia tidak menyangka bahwa dirinya akan jatuh ke dalam perangkap itu. Kini, Nindik telah sepenuhnya mengerti mengapa Shira bersedia menambah jumlah tersebut menjadi 1 miliar, semakin tinggi jumlah uang yang terlibat, semakin berat pula hukumannya. Namun, sudah terlambat untuk menyadari hal itu. Shira Nugraha, gerutu Nindya sebelum dia diborgol dan dibawa pergi oleh polisi. Sementara itu, Shira, yang berada di ruang rias, diberitahu bahwa Nindya telah ditahan. Semuanya berjalan sesuai rencana dan itu menambah kejutan di hari pertunangannya. Nona Nugraha, bagaimana kalau kita mulai dengan tata rias? Tentu saja. Jawab Shira saat tim tata rias elit merawatnya di Villa Kenzo. Di Wiharja Residence, Kenzo kembali untuk menjemput neneknya. Karena usianya yang sudah lanjut, ia harus datang sendiri dan menjemputnya sebelum mengantarnya ke hotel. Hei, Kenzo. Kenapa kamu tidak memakai jam tangan yang kuberikan padamu? Apa kamu tidak suka hadiahku? Helena Titwek melihat jam tangan di tangan Kenzo. Kenzo yang tersenyum menjawab, baiklah, Nek. Aku akan memakai jam tangan itu malam ini. Itu jam tangan keberuntunganmu.
Itu sudah diberkati oleh Tuhan dan dibeli sesuai dengan tanda zodiakmu. Jawabnya, diberkati Tuhan? Hal ini membuatnya geli. Tentu saja. Jam tangan ini membawa keberuntungan untukmu. Baiklah, kalau begitu, aku akan memakainya nanti. Sementara itu, di hotel, tidak ada cukup waktu baginya untuk menjemput Shira karena Kenzo telah menjemput Helena, jadi dia meminta iring-iringan mobil untuk menuju ke sana untuk menggantikannya. Secara kebetulan, Leon juga ada di hotel, jadi dia bisa mengurus tempat itu untuk sementara waktu. Kamu tidak perlu menjemputku. Kamu merepotkan untuk bolak-balik. Aku bisa naik taksi sendiri. Shira memberitahunya. Oh, ya. Shira, bantu aku mengambil jam tangan dari lemari. Kenzo memberitahunya. Tentu. Yang mana? Kenzo mengirim gambar kepadanya. Bantu aku mencarinya. Jam itu seharusnya ada di atas. Baiklah. Apakah jam tangan ini punya arti khusus? Tanyanya penasaran. Lagi pula, dia tahu bahwa jam tangan yang dia sebutkan pasti punya arti khusus. Itu hadiah dari nenekku. Baiklah. Aku akan membawanya kepadamu nanti, jawabnya. Mengaplikasikan riasan yang sempurna, Shira memadukannya dengan gaun berlian putihnya, yang membuatnya sangat elegan. Shira kemudian tiba di kamar tidur Kenzo dan memasuki lemarinya. Di dalam, ada kaca pajangan untuk jam tangannya. Di bawah cahaya lampu, jam tangan itu memancarkan keunikannya dan menunjukkan selera pria itu terhadap hal-hal yang lebih baik dalam hidup. Sambil mendongak, Shira melihat jam tangan zamrud muda itu memantulkan motif kepala serigala saat ia mengeluarkannya. Shira membawanya setelah memastikan bahwa itu adalah model yang sama seperti di gambar. Kemudian, dia memasukkannya ke dalam tas dan pergi ke iring-iringan mobil yang menunggunya. Senja tampak jelas hari ini, menandakan datangnya malam yang sangat romantis. Ketiga mobil perlahan meninggalkan villa, dengan Shira duduk di salah satu kursi belakang mobil mewah. Hotel yang dipilih untuk pertunangan tersebut adalah Hotel Bintang 7 yang terletak di tengah kota dan merupakan salah satu properti keluarga Vano. Bagian luar hotel yang mewah itu dihiasi lampu-lampu pesta, membuat seluruh tempat itu tampak lebih megah. Orang bisa melihat bahwa di dalam mobil hitam itu duduk seorang wanita anggun yang memancarkan karismanya keluar. Saat mobil diparkir di pintu masuk, seorang pria berdiri di sana cukup lama dengan setelan jas hitam yang bergaya dan rambut disisir rapi, menonjolkan ketampanannya. Kenzo tak kuasa menahan senyum saat melihat mobil itu datang. Wanita yang dinantikannya akhirnya tiba. Dia sendiri yang membuka pintu dan melihat Shira juga menatapnya. Melihat karisma pria itu membuatnya malu saat dia perlahan mengalihkan pandangannya. Meskipun demikian, orang dapat melihat dengan jelas bahwa sorot matanya penuh cinta dan perhatian terhadap pria itu. Vano, yang berdiri di samping, merasa frustrasi saat melihat ini. HMPH, aku juga berpakaian sangat rapi hari ini. Wanita itu akan tertarik padaku. Tetapi mengapa Shira tidak melirikku sedikit pun? Ia belum pernah melihat Shira menatap seorang pria dengan tatapan seperti itu. Ia pernah berharap Shira akan menatapnya seperti itu, tetapi sekarang ia mengerti bahwa ia tidak pantas untuk itu.
Hanya Kenzo yang layak mendapatkan tatapan seperti itu. Seolah-olah surga telah memutuskan mereka adalah pasangan sejak awal dan dia sendiri hanyalah seorang misionaris yang mengirim Shira kepada Kenzo. Hal ini tetap menghancurkan baginya, meskipun dia sudah mengetahui kebenarannya. Meski begitu, Fano tidak merasa iri kepada mereka. Sebaliknya, ia sungguh-sungguh mendoakan mereka agar bahagia. Karena yang paling ia harapkan adalah Shira menjalani kehidupan yang diinginkannya. Shira, yang hari ini sangat pemalu, dituntun oleh Kenzo ke aula utama dengan tenang dan patuh. Baru ketika mereka memasuki lift, dia akhirnya berbalik dan melihat Fano. Dia mengangkat tangannya untuk menyapanya. "Hai, Fano." Sambil tersenyum agak pahit, Fano menjawab, "Akhirnya kau melihatku." Shira mulai tersipu semakin dalam, sementara Kenzo hanya melihat sambil tersenyum, mengagumi wanita yang akan segera menjadi tunangannya. Dia juga menunjukkan apa artinya jika pikiran seseorang terisi oleh seseorang. Bosan menjadi pihak ketiga tanpa sengaja, Fano terbatuk pelan. "Bisakah kalian berdua berhenti menunjukkan cinta kalian di depan umum? Setidaknya tunggu sampai pesta pertunangan selesai." Sambil tersenyum, Kenzo menatapnya. "Fano, kau tidak akan mengerti perasaan ini." Shira mulai menertawakan kata-katanya sambil menutup mulutnya, begitu pula Fano, sambil memikirkannya. Di dalam aula tempat berlangsungnya acara, semuanya tampak sangat romantis dan indah. Karena Shira menyukai tempat pertunangan bertema biru, seluruh acara didekorasi dengan warna biru kehijauan dan biru langit, membuatnya tampak sangat sederhana namun memukau. Mawar biru ditebarkan di seluruh tempat kejadian, membuat tempat tersebut memiliki sedikit aroma bunga. Saat dikirim ke ruang tunggu di samping, Shira akhirnya ingat tentang jam tangan itu, jadi dia mengeluarkannya dan memberikannya kepadanya. "Apakah ini?" Kenzo mengangguk. "Ya, ini dia." Melepas jam tangannya yang lain, ia berkata, "Ini adalah hadiah dari nenekku untuk ulang tahunku yang ke-20. Sambil mengenakannya, ia melanjutkan, "Nenek berkata bahwa ini adalah jam tangan yang akan membawa keberuntungan dan kebahagiaan kepadaku." Shira setuju dengannya. "Kata-kata nenekmu seharusnya benar." Pandangan Kenzo goyah mendengar ini, karena jam tangan inilah yang menarik perhatian Nindya, wanita jahat, yang hampir menjerumuskan Hell 4 Nek ke dalam kehancurannya. Dalam pikirannya, ia hanya memperlakukannya sebagai hadiah dari neneknya dan bukan sebagai jimat keberuntungan. Dia sekarang berpikir bahwa dirinya memang beruntung karena telah bertemu Shira. Leon keluar bersama Kenzo, dan mereka memasuki ruangan kemudian, ditemani oleh 2 pengawal. "Mama terlihat sangat cantik hari ini." Anak kecil itu menatap Shira. Ia berpikir bahwa ini adalah ibunya yang paling cantik yang pernah ia lihat dan ia tampak seperti seorang pengantin. Sambil memeluknya, Shira menepuk kepalanya dengan penuh kasih sayang. "Terima kasih, sayang. Apakah kamu senang, Leon?" "Tentu saja. Akhirnya aku bisa memanggil Tuan Wiharja sebagai Papa." Leon mengangguk. Shira yang tercengang, tertawa mendengar kata-katanya. "Ya, dia ayahmu mulai sekarang." Waktu berlalu dengan lambat. Adam duduk tepat di depan aula dengan mengenakan setelan jas, tampak anggun. Ia tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya karena putri satu-satunya akan menikah hari ini.
Setelah mengalami begitu banyak hal, ia memahami satu hal, hanya mereka yang memiliki darah yang sama dengannya yang akan benar-benar mencintainya dan bahwa ia akan menghabiskan sisa hidupnya untuk menebus kesalahannya kepada Shira dan ibunya. Adapun yang lainnya, dia tidak mau dan tidak perlu mempedulikan mereka. Putri Helena, Rihanna, berjalan mendekat dan berkata, "Bu, waktunya sudah hampir tiba. Kalau begitu, mari kita mulai." Helena tidak sabar untuk mengumumkan bahwa Shira akan menjadi calon menantunya. Ibu sudah lama menginginkan ini." "Benar sekali." Helena sangat gembira. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.